got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Hai guys, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan 5 learning objektif yang terdapat dalam chapter Strategi Capacity Planning for Product and Service. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana ada 3 pertanyaan kunci perencanaan. Nah, yang pertama ini ada berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan. Yang kedua, kapasitas tersebut dibutuhkan kapan. Dan yang ketiga, bagaimana kapasitas tersebut dapat diperoleh. Kalau yang kedua, itu pentingnya perencanaan kapasitas. Nah, teman-teman tahu kenapa perencanaan kapasitas itu sangat penting? Karena berguna untuk membantu organisasi. Yang pertama mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Jadi perencanaan kapasitas itu untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan perencanaan pelanggan. Perencanaan kapasitas ini juga dapat meningkatkan perencanaan pelanggan. Dan yang ketiga, mengurangi resiko dalam perusahaan. Learning objektif yang ketiga, faktor penentu kapasitas yang efektif. Jadi berikut ini ada 4 faktor penentu kapasitas yang efektif. Yang pertama adalah permintaan produk atau jasa. Yang kedua ada sumber daya yang tersedia. Yang ketiga ada teknologi yang digunakan. Yang keempat ada strategi bisnis. Masuk dalam learning objektif yang keempat. Di sini ada definisikan dan mengukur kapasitas. Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan mengukur kapasitas ini? Yaitu dengan cara mengkaji kapasitas produk, mengkaji kapasitas sumber daya, dan yang terakhir mengkaji kapasitas operasional. Dan yang kelima, learning objektif yang kelima, yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan untuk melakukan in-house atau outsourcing. Jadi ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Nah, faktor eksternal ini yang pertama ada keterampilan dan keahlian, yang kedua ada biaya, yang ketiga ada fleksibilitas, yang keempat ada kapasitas produksi, dan yang kelima ada fokus pada bisnis perusahaan. Kalau faktor internal yaitu keahlian pihak ketiga, biaya outsourcing, ketersediaan pasar, resiko, dan waktu skalabilitas. Nah, pertimbangan strategis yang perlu kita pertimbangkan yaitu dimana in-house memungkinkan kontrol kualitas yang lebih ketat dibandingkan dengan keamanan data. Kesimpulannya,